Katakan saat ini sentimen ekonomi sedang dihantam begitu ya, cukup beratlah mengawali tahun 2025 ini. Nah, pandangan Anda Mbak sebagai pelaku usaha di bidang kecantikan, bagaimana Anda melihat industri kecantikan di tahun ini? Menurut saya sih untuk industri kecantikan ini cukup tahan banting ya. Oke. Jadi walaupun daya beli masyarakat seakan menurun gitu ya, terlihat menurun, tapi justru banyak yang masyarakat Indonesia cari pelarian diri ke self care gitu. Iya. Jadi mungkin untuk mencari relaksasi atau juga mungkin dia untuk melepas stres dan juga untuk menambah kepercayaan diri atau confidence-nya mereka dengan ya mencari tampilan yang berbeda gitu. Oke, ini seru banget nih pemirsa, karena kalau kita bicara soal self care, ini Moir dikenal begitu ya, menawarkan layanan perawatan dari head to toe, jadi dari rambut, kuku juga gitu ya Mbak Brenda. Mungkin ini bisa dijelaskan kepada kami apa yang membedakan layanan di Moir Salon dengan kompetitor yang lain? Jadi kalau di Moir Salon sendiri kita punya konsep semua berhak cakep. Jadi semua bisa nyalon tanpa harus spending budget yang besar gitu. Nah, jadi kita menawarkan harga yang cukup affordable, tapi juga untuk hasil yang didapatkan itu hasilnya profesional, juga pengalaman salonnya juga yang menyenangkan. Jadi nggak cuma hasil aja, tapi juga experience di salonnya juga harus oke gitu. Jangan sampai orang datang moodnya oke, malah pulang moodnya malah bad mood ya. Jadi kalau bisa orang datang nyalon bad mood, pulang-pulang happy gitu. Iya. Nah, treatment di Moir Salon yang cukup banyak diminati ini apa sih Mbak Brenda? Kalau untuk top service kita, kita paling banyak itu di haircut, sama hair color, sama keratin, hair keratin. Jadi tiga itu yang memang paling banyak ya, karena kan kita juga setiap bulan kita ngumpulin data nih, treatment apa yang kira-kira paling laris, paling banyak. Jadi biar tetap keep up the trend juga gitu Mbak. Oke, ini kan Moir Salon itu saya sering lihat gitu ya di media sosial gitu. Nah, menurut Anda pribadi, Mbak Brenda, seberapa besar pengaruh media sosial begitu ya terhadap atau mungkin membantu dalam hal marketing nih Mbak Brenda? Jadi kalau media sosial itu sangat penting kalau untuk di Moir Salon karena memang kita tumbuhnya ini dari digital marketing juga gitu. Jadi dari tim Moir Salon sendiri kita punya tim internal, tim kreatif yang mengelola sosial media Moir, mungkin dari Instagram, TikTok, dan juga Google gitu. Nah di sisi lain juga kita ada tim ads-nya juga dan juga ya didukung sama tim lapangan gitu. Karena kan untuk hasil yang dikontenkan ya dari lapangan juga ya, jadi saling berkesinambungan semuanya gitu. Nah yang penting dari digital marketing ini menurut saya kita tahu siapa yang kita sasar targetnya, mungkin dari range usianya, dari pekerjaannya, apa kesibukan mereka. Nah jadi kita nggak asal manah ke sembarang arah gitu, tapi kayak udah jelas targeting pasar kita semana gitu. Oke, jadi lebih direct gitu ya? Iya, betul Mbak. Oke, tapi berarti sangat membantu ya Mbak Brenda? Sangat membantu, karena memang ya kebanyakan dari digital marketing sih memang. Kenalnya tahu Moir dari mana? Dari TikTok misalnya gitu ya, oke. Saat ini berapa jumlah outlet yang sudah dimiliki dan juga apakah ada rencana untuk memperluas jaringan nih Mbak Brenda di tahun ini? Jadi untuk sejauh ini Moir ada 12 cabang yang tersebar di Jabodetabek, Bali dan juga Kupang. Kalau untuk yang terakhir kita buka di Depok. Nah, tapi sebenarnya kalau untuk tahun ini kita fokusnya ekspansi dari cabang-cabang yang udah ada. Jadi cabang-cabang yang udah ada kita renovasi lagi biar kelihatan lebih lebih nyaman tempatnya. Jadi ya biar fokusnya ngembangin di cabang-cabang yang ada dulu gitu. Oke, nah ini yang menarik pemirsa, saya sempat baca Mbak Brenda ini terinspirasi dari sang ibu yang memang punya salon rumahan gitu ya. Nah ini mungkin bisa juga jadi inspirasi untuk pemirsa CNBC di rumah begitu ya yang mau mulai bisnis. Mungkin ada tips-tipsnya nih Mbak Brenda, karena kan dari salon rumahan sampai sekarang punya 12 cabang pasti nggak mudah dong. Iya, gitu. betul. Mungkin bisa diceritain perjalanannya seperti apa? Jadi awal mulanya itu emang ibu saya punya salon rumahan yang ya tau lah ya standar salon rumahan. Nah dari situ saya emang udah tahu kalau saya tuh suka banget sama dunia kecantikan, khususnya di salon gitu. Jadi emang saya dari kuliah pun saya mengambil jurusannya juga jurusan kecantikan. Lalu selesai kuliah pun saya ambil akademi khusus rambut lagi biar lebih fokus. Nah karena dengan budgetnya juga terbatas ya saya buka salon sesuai dengan budget saya waktu itu kondisi 3 kaca sih, 3 cermin. Dan ukuran kiosnya 3 kali 4.
meter. Nah dari situ ya pekerjanya ya saya sendiri sama dibantu sama satu tim saya, satu staff. Nah dari situ ternyata peminatnya juga cukup banyak. Nah terus waktu di tahun 2018 itu sebenarnya belum banyak juga yang main Instagram. Jadi belum banyak bisnis yang mempromosikan usahanya lewat sosial media. Nah dari situ juga karena kita aktif di situ, jadi banyak tamu yang datang. Waktu itu kan saya bukanya di apartemen. Tadinya saya pikir, oh oke lah target pasarnya ya di apartemen aja. Ternyata malah banyak tamu yang datang di luar apartemen gitu. Bahkan jauh-jauh, ada yang dari pokoknya jauh lah. Saya kan waktu itu di Jakarta Barat, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Serpong sana gitu. Jadi saya pikir oke nih, nah dari situ karena antusiasmenya juga cukup tinggi, saya buka cabang. Jadi kalau dulu tuh sampai waiting list bisa sampai 1 bulan kalau mau nyalon. Wow, membludak ya itu karena membludak banget. Dari sosial media. Dari sosial media. Nah terus dibantu lagi dari era COVID juga. Jadi walaupun banyak juga yang bisnis yang melemah di COVID, justru Mohair Salon makin tumbuh kuat waktu era COVID gitu. Jadi karena ya memang itu juga ada sih. changing behavior ya dari konsumen. Betul. Karena waktu COVID itu mungkin orang berani bereksperimen ya. Jadi kayak dari yang biasa kalem-kalem itu waktu zaman COVID tuh warna rambutnya udah aneh-aneh. Gimana ya? Kita tuh kasih solusi kalau misalkan orang mau ganti warna, warnanya eksperimen yang aneh-aneh, kita bisa ngerjainnya gitu.